Lu tahu nggak, kalau sosok Dracula yang sering lu lihat di film-film taring tajam, jubah hitam, haus darah, sebenarnya bukan cuma legenda. Dia terinspirasi dari orang nyata, dan yang asli jauh lebih mengerikan. Namanya Vlad III, atau yang dunia kenal sebagai Vlad the Impaler, si penyulak. Dia lahir tahun 1431 di Transilvania, wilayah yang sekarang jadi bagian Rumania. Waktu itu Eropa Timur kayak neraka terbuka, perang di mana-mana. Di selatan ada Kekaisaran Ottoman, kekuatan Islam terbesar di dunia. Di barat kerajaan Hungaria yang Kristen. Di tengah-tengah dua raksasa itu, ada negeri kecil bernama Wallachia tempat Vlad dilahirkan. Ayahnya Vlad II Dracul adalah bangsawan yang tergabung dalam Order of the Dragon, semacam ordo ksatria yang bersumpah melawan Ottoman. Dari situlah julukan Dracula naga datang, dan Dracula berarti anak naga. Nama itu bukan karangan Hollywood, itu murni warisan darahnya. Tapi hidup Vlad nggak pernah tenang. Waktu dia masih bocah, ayahnya dipaksa ngasih dua anaknya, Vlad dan adiknya, radu ke Kesultanan Ottoman sebagai sandera politik. Selama bertahun-tahun dia tumbuh di istana musuh, belajar taktik perang, diplomasi dan kekejaman dari dalam sistem. Di sana dia disiksa, direndahkan, dipaksa tunduk. Dan setiap malam, dia simpan satu hal dalam kepalanya, balas dendam. Ketika akhirnya dia balik ke negerinya, dia dapat kabar kalau ayahnya dibunuh dan kakaknya disiksa sampai mati oleh bangsawan, Wallachia sendiri. Semua orang yang harusnya melindungi keluarga dia, malah nusuk dari belakang. Dari situ, sesuatu dalam dirinya patah. Dia bersumpah, gak akan ada yang berani mengkhianatinya lagi. Begitu naik tahta, Vlad langsung ngebentuk pemerintahan dengan satu aturan. Takutlah padaku atau mati. Koruptor, pengkhianat, pencuri, semuanya disulah hidup-hidup. Dia nggak peduli status, asal, atau kekayaan. Kalau lu salah, lu bakal dijadiin contoh. Dan penyulahan itu bukan mitos. Catatan sejarah nyebut ribuan orang ditusuk. Dari anus sampai keluar lewat bahu atau mulut, terus dibiarkan di lapangan terbuka sampai tubuh mereka membusuk jadi peringatan. Itu bukan sekadar hukuman. Itu teater kekuasaan, teror sebagai strategi politik. Pas tentara Ottoman datang nyerang Wallachia, mereka ngelihat hutan mayat, puluhan ribu tubuh musuh yang disula di jalan menuju istana Vlad. Bau busuk, darah, dan burung pemakan bangkai di mana-mana. Pemandangan itu begitu mengerikan sampai pasukan Ottoman mundur sebelum perang dimulai. Bayangin, Vlad ngalahin ribuan musuh tanpa harus ngangkat pedang. Cuma dengan rasa takut. Tapi gila atau jenius tergantung dari mana lo ngelihatnya. Buat rakyat kecil, Vlad adalah pahlawan. Zamannya dia nggak ada yang berani nyuri, nggak ada pejabat yang korup. Kisah terkenal bilang, lo bisa naruh piala emas di tengah jalan. Wallachia dan balik besoknya, piala itu masih ada di situ. Keamanan total, tapi dibayar dengan darah. Namun kekuasaan kayak gitu nggak bertahan lama. Sekutu yang dulu dukung dia akhirnya balik badan. Vlad ditangkap, dijeblosin ke penjara Hungaria selama lebih dari 1 dekade. Waktu keluar, dia coba rebut lagi tahta yang udah direbut adiknya, Radu, yang sekarang jadi boneka Ottoman. Tahun 1476, Vlad akhirnya gugur di medan perang. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Sultan Mehmed II di Istanbul sebagai trofi kemenangan. Tubuhnya dikubur tanpa tanda. Tapi cerita tentang kebrutalannya tetap hidup. Berabad-abad kemudian, seorang penulis Irlandia, Bram Stoker, dengar kisah tentang Dracula, pangeran dari Transilvania yang kejam tapi karismatik. Dari situ lahirlah tokoh Count Dracula, vampir abadi yang nyedot darah manusia. Tapi ironi besarnya, Vlad nggak pernah minum darah. Dia cuma manusia yang percaya kalau kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami dunia. Vlad the Impaler bukan monster. Dia produk dari dunia yang brutal, dan dia balas dunia itu dengan kebrutalan yang sama. Bagi sebagian orang, dia tiran berdarah dingin. Bagi rakyatnya, dia pelindung yang tegas. Dan mungkin itu pelajaran paling aneh dari sejarah. Kadang untuk bertahan hidup di dunia yang bengis, lo harus jadi lebih bengis dari dunia itu sendiri. Sebelum itu, makasih banyak buat yang udah donasi. Requestan yang sebelumnya, yang ini sudah ya, yang mau request kayak dia bisa ke bio aku juga ya. Bang, nanti kalau udah beli laptop, bahas relativitas lengkap ya. Jelas dong kak, kalau itu aku lebih lama juga durasinya. Dari dasar sampai akarku jelasinnya nanti udah kekumpul berapa bro. Mau tahu atau mau tahu banget? Aku kasih tahu aja deh, baru ratusan ribu. Bang bahas Georgia Rasputin. Menarik kayaknya ini antri ya kak, nanti ku bahas juga ini. Semangat menebar ilmunya. Makasih semangatnya. Makasih banyak buat yang udah donasi. Yang mau donasi juga bisa ke bio aku ya.